Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Kurniawan sebagai praktikan yang mengikuti praktikum statistika 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan di mana saya adalah shift 1. Saya dari kelompok 14. Nah, untuk soal pertama ini, sebuah perusahaan ingin mengetahui rata-rata biaya transportasi bulanan karyawannya. Nah, di sini ada data populasi dari data sampel yang diambil dari beberapa karyawan, itu sebanyak 120 orang, dan ada rata-rata biaya transportasi yang digunakan itu sebesar 2.800.000 dengan simpangan bakunya itu adalah 500.000. Nah, yang ditanyakan oleh soal ini adalah tentukan interval kepercayaan 95% untuk memperkirakan rata-rata biaya transportasi seluruh karyawan perusahaan tersebut. Oke, saya akan mulai dari RStudio. Nah, di sini ada jumlah sampelnya itu sebanyak 120 orang. Lalu ada X barnya itu rata-ratanya sebesar 2.800.000 dan sigmanya simpangan bakunya itu 500.000. Nah, untuk alfanya ini karena interval kepercayaan 95%, maka dia itu 5% atau 0,05. Nah, ini berikut ini adalah untuk nilai dari Z kritisnya sendiri yang akan digunakan di saat menghitung intervalnya, dan ini merupakan rumus standar errornya. Langsung run saja. Nah, sudah ketemu standar error sama Z kritisnya. Langsung lanjutkan. Oke, di sini sudah ditemukan bahwa dengan selang kepercayaan 95% ditemukan bahwa rata-rata gaji karyawan rata-rata biaya transportasi karyawan itu berada di rentang 2.710.500 sampai dengan 2.889.460. Oke, selanjutnya untuk Minitab, karena basic statistik, karena sampelnya ini ada 120 orang dan hanya ada satu jenis sampel, maka pilih satu sampel Z. Begitu ke summarize data, jumlah sampelnya itu ada 120, rata-ratanya 500.000, standar deviasinya 2.800.000, standar deviasinya 500.000. Nah, di sini confidence levelnya itu sudah sama 95%, jadi oke saja langsung. Oke. Nah, ditemukan bahwa hasilnya sama dengan RStudio tadi. Nah, sama. Oke. Lanjut ke nomor 2. Penelitian dilakukan untuk membandingkan proporsi mahasiswa dan pelajar SMA yang menggunakan e-wallet sebagai alat pembayaran utama. Nah, di sini ada 2 sampel, yaitu mahasiswa dan juga pelajar SMA, di mana untuk jumlah sampel dari mahasiswa sendiri ada 500 orang dengan jumlah kejadiannya itu yang dicari ada 320 orang. Sementara untuk pelajar itu ada 400 sampel dengan 210 orang yang menggunakan e-wallet. Dengan tentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara mahasiswa dan pelajar SMA yang menggunakan e-wallet. Oke, lanjut. Nah, ini soal 2 itu estimasi selisih 2 proporsi. N satunya itu ada, itu saya akan kategorikan sebagai mahasiswa sebanyak 210 orang. X nya itu jumlah kejadiannya 320. N2 nya itu pelajar SMA ada 400 orang dan ada 210 orang yang menggunakan e-wallet. Nah, untuk alfanya sendiri itu sama seperti sebelumnya,
0,05 atau 5%. Nah, ini ada rumus-rumusnya, tidak ada perlu penyesuaian lagi. Oke, lanjut. Oke, di sini diketahui bahwa selisih proporsinya itu adalah antara mahasiswa dengan pelajar SMA itu sebanyak 5%, 0,05 atau 5% sampai dengan 0,179 sekian, atau bisa kalau dibulatkan ke atas 18%. Lanjut ke mini tab basic statistik, karena itu dua proporsi jadinya pilih yang ini. Summarize data, number of eventnya sampel pertama itu 320, 500 ini jumlah sampelnya, 400, 210. Oke, confidence levelnya udah sama. Oke, lanjut. Nah, ditemukan bahwa hasilnya ini sama dengan seperti RStudio, dimana untuk perbedaannya itu ada di 0,05 sampai dengan 0,179 sekian. Dan di sini dicantumkan perbedaan selisih antara batas atas dengan batas bawahnya itu sebanyak 0,115 atau 11,5%. Oke, lanjut ke soal terakhir nomor 3. Sebanyak 10 botol minuman diambil secara acak dari suatu proses produksi. Dari hasil pengukurannya diperoleh simpangan baku sebesar 0,28 liter. Diasumsikan volume minuman berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku volume seluruh botol minuman yang diproduksi. Nah, untuk soal nomor 3 ini sendiri adalah estimasi variansi, dimana untuk jumlah N itu ada 10, S nya itu simpangan baku 0,28. Nah, ini untuk menghitung variansinya dipangkatkan 2. Untuk alfanya sendiri itu sama sebenarnya 0,05. Oke, semuanya sudah. Oke, langsung saja. Oh, masih ada yang belum diganti ternyata. Nah, temukan bahwa dengan data-data tersebut selang kepercayaannya sendiri itu ada dengan untuk variansinya itu ditemukan sebesar 0,039 sekian sampai dengan di antara 0,039 sekian sampai dengan 0,28 sekian. Nah, sedangkan dengan simpangan baku ditemukan bahwa batas bawahnya adalah 0,199 sekian dan batas atasnya 0,52 sekian. Nah, oh ya, ini satuannya dalam liter karena simpangan bakunya ditemukan sebesar 0,28 liter. Oke, lanjut ke terakhir di mini tab satu variansi karena sampel ada satu dan menggunakan variansi. Oh ya, di sini ada 2 soal dimana mulai dari standar deviasi dulu.
jumlah sampelnya ada 10, standar deviasinya 0,28. Option, oh iya, 0,28 sudah sama. Oke. Nah, ini untuk variansinya, ini masih pakai standar deviasi 0,193. Ya, dengan simpangan baku sudah sama. Lanjut ke yang satunya lagi dengan variansi. Nah, 0,28 itu 0,28 dikali 2. Nah, ini nilainya. Sudah. Oke, lanjut. Nah, temukan bahwa hasilnya ini sama di 0, hasilnya ada beda sedikit sepertinya di sini. Ya, pokoknya sudah begitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.